Omzetmu berapa sekarang, Gar? Udah berapa sepatu yang laku? Kalau Satu dari bulan sekarang. Kalau dari 2020 kemarin kita start No Brands dari Ya. Mei, udah hampir 20.000 pasang lebih, Pak. 20.000 pasang tadi. Kejual. Kalau omset sih ya lumayan, Pak, di atas 3 lah 3M sebulan? setahun. Setahun. Ya, ini episode yang saya suka banget karena saya sekarang banyak bicara ya. Saya senang sekali untuk mendukung UKM dan juga apalagi UKM yang ada hubungannya dengan bagaimana kita mendorong produk-produk dalam negeri. Dan kemarin Pak Jokowi sempat marah-marah tuh ya. Iya memang gitu ya. Jadi produk dalam negeri harus kita dorong supaya orang Indonesia lebih banyak menggunakan produk-produk dalam negeri. Cuman saya nitip satu nih, kalau bisa banyak sekali pelaku-pelaku UKM yang ketemu saya komplain karena perizinan masih susah. Ya, jadi tolong teman-teman yang ada hubungan dengan perizinan dibantulah ya. Harus izin, setuju saya, tapi jangan dibikin lama. Dan tamu saya kali ini ya luar biasa, ini adalah salah satu menti saya. Saya suka banget. Ya, dia bermain dalam produk sepatu ya. Brandnya lucu. No Brand. Brand kok No Brand ya. Edgar sudah ada bersama. Hai Edgar. Hai, Pak. Kamu kayaknya berseri-seri gitu ya. Ya lumayan lah, Pak. Baru dapat investasi. Kedengarannya gitu. Kok kedengarannya gitu? Udah lama juga berjuang ya? Ya lumayan, Pak, dari tahun 2010 sih terjun di sepatu itu. Sepatu ya. Dan sekarang No Brand. Wah, ini saya suka nih ya. Bisa, yang mana yang bisa itu nge-shot? Ya ini. Nih. Ya dia bisa apa aja ya. Jadi dia kita bisa mesen nih. Ya. Dan ini punya Bosman nih. Bukan, Pak. Ini yang Bukan produk ya? kita. Oh, produk kamu justru. Oh, dipakai Bosman. Iya. Ya. Jancuk koruptor jancuk. Ini idealisme anak muda banget ya, Agar ya? Betul, Pak. Keresahan umum yang long last bakalan ada terus. Inilah yang ikut mematikan Indonesia ya, terutama orang mau berkembang. Betul, Pak. Ya. Ini dia, Pak. Korupsi kita berantas ya. Iya. Dan juga lihat dia buatin sepatu saya. Oh, ini ada Helmi bicara. Di custom laser. Di custom laser, dia bisa custom laser. Oke. Banyak hal yang saya harus gali dari Edgar. Namanya bukan Edgar ya, asli itu brand doang. Jadi, lu tuh jago brand. Belajar dari mana sih, brand? Belajar dari Coach Helmi. Langsung sama coachnya langsung. Tapi gua nggak seliar itulah brand gua ya. Siap. Gar, apa arti kesuksesan untuk seorang Edgar? Kalau kesuksesan menurut saya pribadi ya, Pak ya. Ya. Proses sih, Pak. Proses kita belajar dari bisa menjadi nggak bisa, dari gagal menjadi kelihatannya berhasil, belum dibilang berhasil nih. Kelihatannya berhasil. Lebih ke proses aja gimana kita mau ngejalaninnya kayak gitu. Jadi kalau kita bicara kesuksesan tapi kita tidak mau berproses, ya sama aja bohong. It's nothing gitu. Jadi kesuksesan butuh proses. Butuh proses, Pak, semua. Apapun bidangnya. Gitu. Dan butuh mindset ya. Dan butuh mindset juga. Kayak baju gue dong, lu lihat. Pikirkan sukses kalau mau sukses. Boleh tuh, Pak, saya. Oh, boleh, ntar saya kirim. Barter sama sepatu aja, lu udah kirim gue sepatu nanti Ya, gue siap. Jadi nggak mungkin kita mau bisa sukses Kalau nggak ada kalau proses. otak kita mikirnya gagal ya. Betul. Betul ya, Gar ya? Tapi kalau menurut saya pribadi juga nih, Pak, kegagalan tuh butuh juga, Pak. Ya butuh, tapi jangan dipikirin gitu. Jangan dipikirin. Ya, kalau gagal mah normatif Normal. lah. Betul. Ya normal-normal aja untuk seorang pengusaha. Saya pun berkali-kali gagal. Edgar pernah gagal? Ya pernah, Pak, gagal ujian gitu. Gagal ujian Salah ya. satunya. Iya. Harus kita jalanin dulu, prosesin dulu. Bisnis pun pernah gagal ya? Bisnis pun pernah gagal juga. Ya beberapa kali coba model bisnis yang lain, nggak cuman jualan sepatu. Kayak contohnya sebelum COVID itu kan basicnya saya tuh impor, Pak. Impor barang, importir. Barang dari China? Dari China. Barang apa aja. Ada sepatu juga, cuma ada banyak barang-barang lain juga dan dijual kurang laku, akhirnya jual modal. Kayak gitu sih. Oke. Apa yang waktu itu gagal? Waktu COVID? Sebelum COVID. Sebelum COVID? Saya jadi, kalau misalnya dari impor itu sendiri kan, itu kan banyak banget aneka ragam macam barang dari China itu, Pak. Ya. Jadi saking kitanya
udah mindsetnya wah ini pasti untung, pasti untung, pasti untung. Ternyata bidangnya kita emang garisnya kita tuh main di sepatu gitu. Kayak saya pernah jualan drone, jualan apa jam, kacamata semua. Drone pun pernah jualan? Pernah, kayak awal-awal masuk drone, awal-awal masuk vape gitu, sempat ikut main juga. Cuman ya itu bukan jalannya. Cuma jadi kan, apa yang Edgar pelajarin dari kegagalan itu? jadi kita tetap harus mencoba hal yang baru, apapun itu. Cuman ya itu tadi, kalau kita mau berhasil pasti ada gagalnya dulu. Nah kita lewatin dulu. Syaratnya untuk orang sukses kan melewati kegagalan dulu. Nah itu dia syaratnya yang harus saya penuhin kayak gitu. Akhirnya fokus di sepatu. Akhirnya fokus aja di sepatu. Udah garisnya di situ. Garisnya di situ. Mulai dari dulu katanya apa? Supply saya supply ke toko-toko. Itu dari impor. Kamu nyari order ya? Cari order tinggal orang butuh apa ya ke saya, ya saya orderin gitu aja. Simple. Sampai akhirnya pas Covid 2020 kemarin itu ambles 90% omset. Titik baliknya bikin no brand ini, makanya no brand ini. Begitu omset dari impor itu ambles, kamu akhirnya memutuskan untuk bikin brand lokal. Bikin brand lokal. Nah karena lagi rame juga brand-brand lokal lagi naik, terutama sepatu lagi naik, ya udah saya ikut bikin juga. Cuman apa nih diferensiasinya saya mau bikin brand dengan brand-brand yang udah ada, brand lokal terutama yang udah ada. Nah saya masukin fashion statement di situ. Di dalam sebuah sepatu ada statement-statementnya. Biasa kan kalau misalnya fashion statement kayak Pak Helmi itu di kaos, di jaket. Nah ini di sepatu belum ada nih. Kayak Corona Jancu atau Koruptor Jancu ini. Nah pas lagi Corona itu ya saya bikin sepatu Corona Jancu. Karena sebagian besar orang kan benci Corona. Makanya ditaruh di outsole-nya Corona Jancu. Ya udah, alhamdulillah lumayan meledak sepatunya gitu. Termasuk saya loh endorsernya. Iya, terima kasih Pak. Saya jadi suka aja saya karena wah ini keren dan menarik perhatian tuh kan. Iya, itu sih yang bikin kita kalau untuk branding bagaimana caranya, pertama ya kita dilihat sama orang lain dulu. Oh itu apa sih gitu, diferensiasi itu penting di awal gitu sih. Sedikit berbeda, kata Pak Helmi, kata kutip dari Seth Godin, lebih baik daripada sedikit lebih baik kan. Ya, sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Satu statement juga yang sering dipakai oleh Panji Pragiwaksono ya. Bedanya apa gitu. Oke, jadi kenapa dinamain no brand? Karena tadinya saya bikinnya sepatu polosan Pak. Polos aja, nggak ada brand. Kayak gini? Ini ada yang versi polosnya, hitam putih aja gitu. Hitam putih aja? Polos aja, ya no brand gitu. Cuman waktu itu bingung mau bikin logonya kayak gimana. Ya udah diplesetin aja no brand, nggak ada otak. Nggak ada otak. No brain jadi no brand. Nggak ada otaknya apa? Ya itu fashion statement itu tadi. Gitu. Keren. Kurang lebih ya siluet sih hampir sama dengan brand-brand yang udah ada. Cuman itu tadi ada diferensiasinya. Kayak misalnya dari packaging, dari sepatunya itu sendiri, dari insole-nya pakai yang empuk, sama dari outsole nih Pak. Kalau banyak yang belum tahu, kan ada brand luar yang outsole-nya pakai waffle tuh Pak. Waffle kan makanan luar. Ini makanan lokal nih, kembang goyang. Apa? Kembang goyang. Oh kembang goyang. Ini kamu pesan sendiri? Iya, ini saya ide sendiri. Saya bikin moldingnya, satu molding, satu size itu harganya 4,5 juta. Dikali dari 36 sampai 46 ada 11 size. 11 size. Ini lokal? Lokal Pak. Lokal. Wow, ini menjadi penting ya, karena begitu Pak Jokowi minta kita bangga dengan produk dalam negeri, kita mengurangin kandungan impor. Betul. Dulu katanya soalnya kita impor dari China ya? Iya. Sekarang ya udah 95% lokal lah. Paling ya misalnya ada bahan baku outsole kan ada yang clear juga kayak yang di sini. Ada yang clear. Nah itu campurannya itu yang ada impornya sedikit gitu. Kalau karet-karet semua lokal sih. Ini masih impor bahannya? Ada bahan yang impor, nggak tapi semuanya. Tapi produksinya di sini? Produksi sini semua. Gitu. Koruptor Jancu. Karena abis Corona Jancu tuh Pak. Ini coronanya kan udah hilang nih. Oh ini coronanya udah. Kalau koruptor ada terus Pak? Ada terus. Sampai kapan kapan bukan hilang. Tetap ada tapi udah makin melandai. Makin melandai. Dan memang kotaknya pun memang didesain seperti ini ya? Iya, Edgar ya. Ini khusus yang Koruptor Jancu. Ini kayak ngambil dari berita aja, tersangka korupsi ramai-ramai melawan KPK kayak gitu. Dan ini menarik ya? Ya, brandingnya ada hologramnya juga. Ada hologram? Sama kayak yang ini kan, diferensiasi dari yang lain, packaging kita ada hologramnya kayak gitu sih. Dan memang ada begininya, ini apa sih? Itu lock pin Pak, tag aja biar kelihatan keren. Kayak sepatu-sepatu luar kan ada lock pinnya gitu juga. Nggak perlu dicopot ya?
ya boleh dicopot, boleh nggak. Kalau dicopot bisa buat gantungan kunci, dimasukin lagi. Oke. Tapi makainya ada juga yang nggak dicopot ya? Ada juga yang nggak dicopot, bebas sih. Kalau kamu copot? Kalau saya kebetulan pakai yang ini Pak, bukan yang tipe itu, jadi nggak dapat lock pinnya. Wow, luar biasa ya. Omzetmu berapa sekarang, Gar? Udah berapa sepatu yang laku? Kalau Satu dari bulan sekarang? Kalau dari 2020 kemarin kita start No Brands dari Ya. Mei, udah hampir 20.000 pasang lebih Pak. 20.000 pasang tuh. Kejual. Kalau omset sih ya lumayan Pak, di atas 3 lah 3M sebulan? setahun. Setahun. Kalau sebulan belum. Tapi ini growing terus ya? Insya Allah. Saya dengar dapat investor ya? Ya alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah ya. Mestinya udah nggak ada handicap. Ya harusnya gitu sih Pak. Ya. Valuasi perusahaanmu udah belasan M saya dengar ya? Aduh, takut ada orang pajak Pak. Nggak apa-apa. Sekarang terbuka aja. No. Jadi seorang pengusaha harus sangat terbuka lah. Siap, betul Pak. Kamu perjuangan itu tutupin juga ketahuan kok. Iya dicek pasti. tinggal, ya. Iya. Ya, Pastinya. jadi perusahaannya Edgar ini udah belasan M, valuasi, dan saya senang banget karena kemarin dia sempat datang ke saya untuk mencari investor dan sekarang investornya sudah datang. Alhamdulillah sudah. Apa yang membuat investor percaya dengan seorang Edgar? Karena satu ya track record juga sih Pak. Ya. Kan kalau di proses investasi itu kan ada due diligence ya, di Ya, benar-benar uji pasti. tuntas gitu. Keuanganmu dicek semua Iya. kan? Ya ada ininya semua, valid semua gitu. Iya. Ada apa namanya? Terverifikasi semua lah gitu. Karena No Brands sendiri bukan hanya besar dari No Brands-nya sendiri, tapi kita juga punya beberapa agen atau reseller yang emang ngebantu di penjualan kita gitu. Jadi kita main di retail juga, tapi kita main di grosir juga, B2B juga. Dan kita B2B juga? Dan kita nerima untuk pembuatan custom product dengan minimum quantity 500 pasang. Jadi misalnya Pak Helmi mau bikin sepatu mereknya HY gitu, bisa aja gitu dengan minimum quantity. Dan alhamdulillah sih ya lumayan sampai sekarang kayak gitu. Saya dengar Pak Mas Uwi, Bosman juga udah pesan dari Edgar ya? Udah, cuma dia yang versi mahalnya dari ini. Lebih mahal? Lebih mahal, bahannya juga lebih mahal. Oke, saya mau nanya, semua bahan lokal ya? Semua bahan Hampir lokal, Pak. semua? Hampir semua. Itu tadi campuran lem untuk campuran karet, campuran sintetis karet untuk bikin outsole clear ini, itu semua pasti ada yang impor. Ada yang impor, tapi kecil sekali komponennya? Kecil sekali komponennya. Produksi semua di Indonesia? Di Indonesia semua. Packaging pun semua di Indonesia. Ini kamu udah punya pabrik sendiri ya? Masih maklon Pak, masih ke saudara Maklon. sendiri itu juga. Saya dengar di mana? Di Tangerang ya? Di Tangerang. Di Balaraja? Di Balaraja. Itu banyak sekali. Ini home industry sebenarnya? Home industry Pak. Jadi emang sebenarnya tuh kalau misalnya kita mau komparasi dengan negara China misalnya, kita nggak kalah Pak. Saya waktu dulu masih jadi importir ya. Nah itu saya main-main ke kayak SCBD-nya lah kalau di Cina, di Guangzhou. Ya. Di Guangzhou, di Pechinglu, itu brand luar asal Jerman, itu made in-nya juga Indonesia. Kita tuh nggak kalah gitu loh. Tinggal gimana caranya kita saling support aja. Jadi ya kita ada brand lokal, ya pakailah brand lokal. Ya sesekali pakai brand yang kelas atas gitu, cuma sering pakai lokal aja karena di China itu sendiri Pak, mereka anak-anak mudanya brand luar tuh cuma pakai iPhone doang Pak. Sisanya lokal. Jadi sepatu kalau misalnya ada merek US nih, merek Amerika, tapi ada bootlegnya, istilahnya bootleg Pak, bukan KW. Misalnya merek A jadi merek apa gitu. Nah itu mereka pakai yang versi Cinanya. Nggak malu gitu. Nggak malu. Dan makanya Yang nama brandnya dipleset-plesetin gitu? Nah iya. Jadi kalau New Balance jadi apa? New Ballion itu kan. Jago mereka. Kalau Nike tinggal dibalik gitu Iya, ya? gitu. Ya mereka support sistemnya dari dari masyarakatnya sendiri itu bagus banget gitu. Ya mereka Kadang-kadang tokonya deket-deketan ya Edgar ya? Iya, tokonya pun kadang deket-deketan. Dan yang rame yang merek Cina. Merek Cina. Dan mereka lebih senang membeli yang KW-nya gitu istilahnya, yang KW. dari produk Cina sendiri. Kalau nama ininya bootleg Pak. Bootleg, jadi ya. mirip-mirip gitu. Mirip-mirip. Tapi ori juga gitu. Ori juga. Kenapa? Jangan-jangan juga dibuat oleh pabrik yang sama ya? Ya bisa jadi sih Pak. Bisa jadi. Gitu. Legal di sana ya? Banyak Pak. Aturan IP-nya kayak apa ya?
Nah, kurang tahu tuh. Dan nggak cuman di sepatu ya, makanan pun kayak KFC terus ininya apa gitu pasti ada di sana. McD jadi apa gitu ya? Pasti ada. Dan mereka ya udah jualan aja. Jadi yang hebat tuh mentality dari masyarakat China ya. Mereka mendukung produk dalam negeri. Karena dari situ kita bakalan bisa dari menjiplak kan. Negara sana kan terkenal yang menjiplak Awalnya. Akhirnya kan bisa jadi pionir. Brand ini kita bikin, kurangnya brand dia apa, ya udah kita keluarin yang lebih bagusnya kayak gitu. Ya. Saya waktu ke China juga, ya ke Shanghai, kemudian beberapa kota gitu, mobil-mobil Eropa, Amerika ditiru-tiru ini. Iya. Kayak Land Rover itu 200 juta Pak, saya tanya, buset, merek Cina ternyata. Iya, merek Cina. Dan keren gitu. Dan keren, bangkunya nggak pakai bangku plastik, bangku beneran, bangku kulit. Dan sekarang mereka udah mulai ngejar. Kita lihat ada produk-produk mobil-mobil China udah masuk ke Indonesia, keren-keren gitu. Keren-keren, buat taksi, buat apa. Ya. Jadi itu yang barangkali apa kita ya, jadi teman-teman ya kita harus mendukung apa produk dalam negeri ya, supaya apa? Supaya ekonomi kita bertumbuh. Betul. Nih. Ya, ekonomi kita bertumbuh. Boleh kita pakai dari luar negeri, tapi kita juga tetap harus memprioritaskan apa produk dalam negeri. Apalagi kualitinya tidak kalah, desainnya kadang-kadang lebih unik, harganya kadang-kadang juga lebih murah begitu Edgar ya. Pasti lebih murah. Pasti lebih murah. Ya. Sepatu kamu ini berapa sih? Ini harganya berapa? Range-nya kalau yang ini di 285 apa cuma nggak nyampe 300, 25. Yang ini 400. Ini kalau boleh diliatin ininya siluetnya. 400, yang ini 360. Yang 300. Saya pakai berapa? Itu under 300 malah, Pak. Under 300. Tapi belum customnya. Kalau customnya 200 lain lagi ya. Jadi teman-teman bayangin ya, kalau ini kan mirip-mirip pada produk tertentu yang di ini. Lihat yang saya lihat ini. Ini kan dah coba diangkat. Ya ini ada produk yang mirip-mirip ini kan. Anda bayangin aja harganya berapa di mall. Kamu jualin berapa? 285. 285.000. Iya, empuk banget. Produk dalam negeri, membantu banyak orang. Ya menghidupkan apa UKM. Keren nih. Ya. No brands. Jadi menurut saya, dan ini ya, ini bisa di custom seperti dia bilang. Saya kan dibuatin oleh Edgar, saya tidak pakai ya. Sebenarnya saya pakai kan di custom sama dia. Kan ada brand Helmi Bicara di situ. Saya pernah bikin tuh semua perusahaan saya, brand saya ada di sini gitu. Sampai nggak muat Pak, banyak banget. Sampai nggak muat gitu. Kalau gitu ditinggi gitu. Biasa kamu bikin board saya. Siap. Supaya brand saya ketampung semua. Jadi teman-teman ya, corporate untuk saya aja barusan ini anak-anak R66 Helmi Bicara, saya pesen ini semua ya. Jadi saya pesan dari Edgar, saya bayar nih. Alhamdulillah. Ya, nanti Helmi Bicara, pokoknya tinggal daftarin itu aja, daftarin nomor sepatunya berapa. Nanti kita bagi-bagi ya. Jadi, tapi harga khusus ya. Siap Pak, tenang aja. Karyawannya ada 1000 kan Pak ya? Kalau ya, 1001 malah belum nambah 1 tadi. Jadi kalau kita kasih kaos, kan dia pakai sekali sebulan juga kagak gitu ya. Cuci nggak bisa dipakai, sepatu bisa dipakai tiap hari. Dan kenapa saya milih sepatu? Karena buat menemani langkah, Pak. Kemanapun kita pergi kan filosofinya. Kalau kaos kan kebanyakan tuh, Pak. Keringet dikit diganti. Kalau sepatu kan menemani langkah. Menemani langkah menuju kesuksesan. Amin. Keren. Makanya waktu itu kemarin kan sebelum masuk investor sempat bikin PT sih Pak. Cuma belum apa namanya, sebelumnya kan berjalan biasa aja, belum ada PT. Nah itu habis itu biar ada investor tertarik, saya belajar juga kan. Ya udah kamu harus bikin PT, ya udah saya bikin PT. PT Edgar Menemani Langkahmu. Woi. Tapi jangan disingkat Pak. Oh ya janganlah. Biasanya kan PT harus ada singkatannya itu kan Pak. Gitu. Saya cari aja yang bagus. Ini dia aliran, karena dia muridnya Mas Wowi juga gitu, jadi agak-agak begitulah. Iya, agak-agak. Tapi keren. Saya senang kamu mobilmu udah bagus datang ke sini. Nyewa itu Pak. Edgar umur berapa? 28 Pak. 28. Kalau sekarang ini omset per bulan berapa sih? Ini aja jumlah berapa pasang? Kalau per bulan, kalau seminggu ada 120-an, 500? 3.000-an lah Pak. Hah? Ribuan pasangnya ya. Pasang. Kalau dikali harga rata-rata 300 ya ratusan juta lah. Ratusan juta. 300 sampai 500 jutaan lah. Jumlah karyawan berapa? Masih sedikit Pak, masih belasan. Ya karena kamu maklun ya. Maklun tuh dia memproduksinya di tempat orang lain. Ya, jadi
ini saya juga sangat dekat dengan Bupati Tangerang, ya Brother Zaki gitu, yang sangat bangga bahwa Tangerang itu adalah pusat produksi home industry untuk sepatu ya. Terbesar mungkin di ya? Indonesia. Di Kan Indonesia. kalau sepatu tuh buat yang udah tahu juga, yang belum tahu itu Tangerang, Bogor, Bandung, Mojokerto. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Kalau Tangerang yang paling besarnya. Paling besarnya. Karena banyak pabrik-pabrik besar di situ juga. Iya, jadi brand-brand luar tuh pabriknya di sini ya. Saya sebut aja Nike, Adidas, Converse, semua di situ. Jadi ini barangkali ini mantan-mantan karyawan yang membuat-buat sendiri ya, Gar ya? Bisa jadi, Pak. Bisa jadi ya. Pastilah. Gitu. Jadi ya karena itu tadi Menarik. kita belajar dari negara Tiongkok gitu loh. Mereka pun konsepnya sama seperti itu. Gitu home industry. Yang penting kita belajar, terus kita dapat support juga kayak gitu. Itu sih. Ayo, jadi teman-teman di pemerintah nih support anak-anak muda home industry. Ya, saya tahu juga yang penggiat sepatu nih yang paling ngotot ya, apresiasi saya Dr. Tirta ya. Betul. Ya kemana-mana gitu. Dan industri ikutannya banyak, nyuci sepatu lah ya, ngedesain sepatu lah gitu Gar ya. Kita juga beberapa kali disupport sama Dr. Tirta buat di review gitu. Banyak sih Pak. Penggiat nyebutnya tuh sneakerhead. Orang-orang yang cinta sneaker terus sedikit beralih, sedikit mensupport brand-brand lokal juga. Cuma tetap misalnya dia udah pakai brand luar, tetap yang buat utamanya brand luar, nggak masalah. Jadi yang penting tetap ada supportnya di situ buat brand lokal. Biar ada tempat lah istilahnya buat masyarakat Indonesia itu sendiri kayak gitu. Kita senang kepala negara kita ya, Pak Jokowi juga pakai brand lokal. Pakai brand lokal. Kemudian Bro Menteri Sandi Uno juga pakai brand lokal gitu. Dan saya pun kadang-kadang dalam kunjungan itu dikasih itu. Dikasih sama teman-teman UKM ya. Saya pakai tuh. Seneng banget gitu. Jadi dan bagus-bagus. Kemarin juga saya pernah interview Yasa Singgi yang juga main di sepatu juga ya. Jadi Republic. Jadi pernah ketemu Yasa? Belum, Pak. Belum ya. Jadi kamu harus bisa menjadi seperti Yasa yang belajar banyak. Dia matikan Men's Republic, sekarang dia dengan cara yang sangat unik gitu. Kita pikir mati beneran, ternyata dia create brand baru namanya Republic. Kemarin dia kasih saya, enak banget makainya gitu. Harganya murah lah. Jadi kalau kita dengan harga murah aja kita udah membantu banyak masyarakat ya. Jadi menurut saya ini adalah peluang yang luar biasa. Edgar? Ayahmu pengusaha juga? Ayah sih UKM juga sama Pak, bisnis ini kaca aluminium gitu-gitu. Kaca aluminium, oke. Buat konstruksi. Kalau almarhum ibu rumah tangga tadinya ya sambil jualan-jualan di rumahan gitu, kayak buka butik-butik di rumah kayak gitu sih, kecil-kecilan. Jadi sebenarnya turunan juga bisa usaha gitu. Yang keren orang ketika nggak punya turunan pengusaha, tapi dia dagang, tapi dia usaha, tapi dia berbisnis. Nah itu baru keren. Kalau kita mah namanya turunan Pak, masa nggak bisa jualan? Bisa jualan. Gitu. Kayak contoh Dr. Tirta deh, dia kan orang tuanya bukan bisnismen, bukan pengusaha, tapi dia bisa usaha. Nah itu keren, gitu sih. Jadi banyak orang takut sekarang kalau berusaha, berwirausaha itu takut rugi atau takut apa? Ya kalau mau sukses pasti ngelewatin itu. Karena makanya mereka ya udah kerja aja kayak gitu sih. Jadi mindset itu yang harus dipecahin. Karena banyak banget tenaga kerja di Indonesia sendiri yang emang belum terserap. Itu kan jadi tanggung jawab kita juga, terutama sebagai anak muda. Gitu. Jelas ayahmu sangat mendukung ya begitu Edgar mau menjadi pengusaha, atau justru sebaliknya? Mendukung Pak. Mendukung. Dia kan sering minjem duit ke saya. Bukan kamu minjem duit ke dia? Waktu itu awal usaha tuh cerita real nih, lu jualan apa, lu jualan sepatu ini, yaudah nih gue modalin 2 juta, 2 hari diminta lagi. Kenapa? Ya dia lagi butuh kan, buat bayar juga, namanya orang usaha kan Pak. Ya udah, ya alhamdulillah sampai sekarang ada No Brands nih, bisa bantu orang tua juga. Jadi dari usaha itu ya, buat dari lulus SMA saya udah nggak minta duit ke orang tua. Oke. Di kuliah pakai hasil bisnis saya, nikah juga pakai hasil bisnis saya, kayak gitu sih. Boy. Alhamdulillahnya. Gitu. Kalau boleh ini, skala bisnismu sudah lebih besar dari ayahmu? Mas, ya mungkin imbang kali Pak ya, biar nggak dilihat sombong Pak. Biar ayah nggak terlalu gimana gitu Iyalah, ya. nanti dia, tapi pasti dia bangga dong lihat anaknya udah menjadi seorang pengusaha. Tapi nggak tahu juga sih Pak.
Kalau lagi ngobrol saya dijelek-jelekin terus kan. Biasa. Biar terpacu. Biasa. Saya aja nggak pernah dipuji. Saya dulu juara kelas, juara umum nggak pernah dipuji. Pasti di belakangnya dia bangga. Iya. Karena itu sih Pak, ayah tuh kalau boleh cerita dikit bukan turunan ini, maksudnya turunan orang mampu juga. Iya. Kayak misalnya saya bisa beli apa dari hasil usaha saya. Dulu gue SMA juga udah punya Harley kayak gitu-gitu. Oh ya, ayah mau punya Harley? Iya, SMA dia punya Harley. Karena emang orang tuanya kan pedagang juga dan lumayan gitu. Cuman kalau dianya mungkin beda nasib kali ya. Dia punya Harley waktu SMA, ya udah, tapi kan dibeliin sama orang tuanya. Kalau gue beli sendiri. Lu bilang gitu? Iya. Jadi Edgar udah punya Harley sekarang? Ya belum Pak. Belum. Itu moge doang, moge biasa, bukan gitu. Harley mereknya. Moge Mas Yamaha. Harley dong. Ya, Biar next ngasih tahu ke ayahmu kan. Nih, gue juga mampu nih. Yalah, nggak boleh. Hebatnya nggak apa-apa. Kamu kan saya undang ke Helmia Bicara, ayahmu enggak. Iya, makanya itu sih. Jadi buat ayah saya, Anda tidak diundang ke Helmia Bicara. Ayahmu berapa? Lahiran 63 berarti Oh, hampir selesai 60. dong. Iya Pak, lahiran. Saya juga 63. Lahiran 63. Mama udah nggak ada lagi? Mama udah meninggal kemarin 2020 pas tapi bukan COVID, kanker. Itu jadi ini juga sih. Ketika saya bisnisnya lagi bagus, tapi mama udah nggak ada, lumayan juga ininya nyesek lah. Tapi jadi batu loncatan gimana saya mengembalikan apa yang udah mama saya kasih ke saya kayak gitu, biar lebih bermanfaat buat orang lain. Itu sih pesannya. Ada penyesalan pasti ya? Pasti Pak, karena saya anak durhaka kan. Iya. Banyak banget ya bikin mamanya ini. Iya. Namanya anak cowok masa nggak bandel sih Pak? Gitu, nggak juga lah, gue nggak bandel. Enak aja kamu bikin statement kayak gitu. Anak cowok masa nggak bandel? Anak cewek yang bandel juga ada kan, tergantung cowok atau cewek aja. Iya, berarti saya salah pergaulan ya. Salah pergaulan. Ngambil kesimpulannya salah. Makanya no brain Pak. Makanya no brain. Ada otak. No brain itu no brain. Ya, no brain. Kadang-kadang dari no brain jadi no brain. Ya, jadi kadang-kadang ada penyesalan nggak sempat membalas kalian betul. apa jeripayah mamamu ke Edgar ya. Betul Pak. Kamu berapa bersaudara? Saya 3 bersaudara. Adik saya masih kuliah, yang satu masih mau naik SMP sih. Istrimu kerja? Istri ibu rumah tangga. Iya. Kerja waktu dia sebelum lulus. Apa kerjanya? Ngerjain skripsi saya. Kurang ajar. Kurang ajar itu. Apa kamu bilang itu istrimu membuat 2 skripsi saudara? Iya, dia buat 2 skripsi dia sendiri sama skripsi saya. Jadi kalau dibilang lulusan ya lulusan SMA. Sebenarnya. UGM. Alhamdulillah Pak. UGM. Jurusan apa? Fisika. Fisika kok bikin sepatu ya? Ya nggak nyambung sih Pak, cuman dinikmatin aja. Karena dulu ini Pak, ngerasa pinter ngitung. Kan dulu kan kalau SMA hitung-hitungan fisika, gravitasi kayak gitu cuma hafalan Pak. Hafalan angka ya udah selesai. Begitu masuk kuliah ya paling bodoh Pak di situ Pak. Yang lain anak olimpiade dari daerah-daerah kan yang pinter-pinter. Ini mendingan saya nggak kuliah. Cari duit. Yang kuliah istri? Yang kuliah istri. Gitu. Jangan yang tanda tangan dia juga absen ya? Ya jangan dibocorin di sini. Itu ijazah saya diambil lagi. Udah selesai. Emang kamu masih perlu ijazah sekarang? Ya perlu Pak, buat biar ini aja. Biar apa? Buat dipasang di foto profil. Ijazah tuh katanya hanya untuk ngelamar kerja tuh kan? Iya makanya. Kayak saya dulu suka kesel juga Pak sama teman. Kenapa? Kalau nanya nih nggak mau dikasih gitu. Tenang aja, gue nggak bakal nyaingin lo di bursa kerja nanti. Kadang kan udah sedih banget. Makanya nilai itu udah tinggal garis aja dosen. Tapi lulus. Tapi lulus alhamdulillah. Tapi sempat mau belajar juga biar lulus gitu. Mau beneran di akhir-akhir tapi. Istri jurusan apa? Sama Pak. Makanya kan dia yang ngerjain. Oh gitu. Makanya kamu nikahin ya? Iya. Balas budi. Balas budi sih itu. Apalagi tugas istrimu sekarang? Masih ibu rumah tangga Pak, karena kebetulan lagi aktif-aktifnya kan buat ngejagain, ngebimbing. Kalau saya kan emang sibuk terus ke No Brands gitu sih. Sama banyak yang mau dikejar nih di No Brands. Kayak ya udahlah ibu rumah tangga aja. Gitu, Menteri Keuangan. Menteri Keuangan memproduksi anak untukmu gitu. Produktif.
Jadi kepengen ketemu. Siapa nama istrimu? Santi, Pak. Santi. Luar biasa ya, punya suami kayak gini. Masih bandel nggak kan ya? Enggak, Pak. Janganlah. Enggak ketahuan maksudnya. Enggak lah. Astagfirullah. Murid gua nggak boleh bandel. Lagi podcast sama Pak Helmi nih, aduh biar kelihatan berwibawa lah. Kalau sama Pak Mardi gue nggak apa-apa. Lain lagi. Lain lagi. Oke, jadi balik ke industri sepatu ini menarik juga ya. Jadi ini ternyata gue baru tahu, gue pikir dibuat di pabrik yang kayak gimana gitu Edgar. Ternyata di home industry aja ya. Home industry lebih menguasai brand-brand lokal yang ada di Indonesia sih. Ya sebenarnya banyak juga yang bikin di pabrik besar gitu. Cuman yang tergantung aja, ada plus minusnya kan. Pasti kan prosesnya lebih lama. Kalau di pabrik besar kan banyak yang ngantri juga kayak gitu sih. Cuman ya home industry nggak kalah bagus kok. Bisa bikin sedetail ini ya? Bisa, Pak. Lemnya nyatu gitu. Aneh juga saya. Ya itulah Ini di open ya? Di open. Jadi boleh cerita sedikit, Pak. Jadi kalau Ya dong, sepatu terangin kita tuh sepatu vulcanized namanya, Pak. Proses sepatu kan ada vulcanized, ada cementing yang pakai Apa tuh? kapsul. Nah, kalau kita vulcanized, Pak. Jadi ini kan outsole. Outsole-nya nih. Oke. Outsole itu disatukan dengan upper ini, Ya. itu sama midsole-nya. Oke. Nah, ini kan karetnya karet mentah semua. Habis itu di oven biar mateng dan biar menyatu lemannya. Oke. Jadi biar kuat. Jadi ada banyak sih, ada pakai injek juga kalau untuk skala pabrik yang lebih besar lagi. Cuma kalau home industry kebanyakan vulcanized. Kayak gitu. Ada yang nggak pakai oven juga ada, cuma karetnya pakai karet mateng biasanya. Kalau kita kan pakai karet yang mentah, makanya di oven dulu. Kayak gitu. Terus Mana yang lebih bagus? tergantung, Pak, sama aja. Ya lebih bagus vulcanized sih, karena brand-brand luar yang tadi Bapak sebut pun kebanyakan sepatunya juga vulcanized gitu. Dan kita juga pakai insole yang empuk juga itu. Empuk banget. Ini juga lokal. Lokal, Pak. Di Serang itu pabriknya. Pabriknya. Oh, jadi ini beli dari pabrik di Serang. Desain ini pesan. Desain saya. Iya, tinggal di sablon aja. Keren ya. Dan nggak mahal. Iya, itu dia. Gue pikir kalau handmade gitu mahal. Enggak juga ya kan? Apa harus kita bikin mahal biar orang Indonesia Jangan beli dong. produk? Jangan dong. Iya kan? Lo jual murah aja udah untung. Ya, alhamdulillah. Pokoknya mobilnya bagus, gue lihat. Mobil gue aja udah kalah. Mobil lagi, Pak. Iya. Apa lah. So, jangan lo sok-sok beli Rolls Royce ternyata. Enggak lah, Pak. Untuk konten doang, lo awas lo. Saya jual keluarga, Pak, beli Rolls, Pak. Bukan jual tanah, jual keluarga. Jangan ya, jangan kayak gitu. Makanya bisnis yang real aja kalau buat anak muda nih. Ditawarin apa trading yang nggak jelas, yang nggak ada fundamentalnya kayak gitu. Ya udah bisnis real aja Real gitu loh. aja, setuju. Dulu zaman Jakarta masih semerawut, di Monas tukang teh botol 3 juta, Pak, sehari. Omset saya tanyain. Omset, iya. Karena saya itu ya seneng ngulik aja. Emang berapa, Bu, omsetnya? Lu mau tahu aja lu, Cil, gitu, masa kecil. 3 juta sehari jual teh botol doang atau masih itu kan semerawut kan. Jadi ya enaknya kalau kita bisnis real tuh ya kita ngelihat bisnisnya. Jualan mie ayam tuh gerobaknya, oh ini mie-nya kayak gitu. Tinggal gimana kreasi kita temukan diferensiasi dengan penjual mie ayam yang lain, bedanya apa kayak gitu. Itu doang sih. Penting orang ngelihat, orang tertarik, orang beli dan bisa dipertahanin. Terus juga yang saya pelajarin dari podcast Pak Helmi terakhir tuh perlu ada customer experience, itu yang penting. Yang dari Mas Delta tuh ya. Nonton. customer experience. Kan saya muridnya, masa nggak nonton, Pak? Ada loh yang ngaku murid tapi nggak nonton. Ada. Ini kayak gini-gini tuh. Customer experience. Itu ilmu baru tuh. Ilmu baru. Supaya, jadi kenapa ya? Orang itu dapat keuntungan besar itu kalau repeat order. Betul. Ya. Jadi kalau lo jual pertama, lo ngerayu dia, kadang raktir, visit, dia beli, untungnya mungkin udah habis tuh. Ya, untuk bayarin mie ayamnya, biaya naik ojeknya. Tapi begitu dia suka, dia akan repeat. Dia akan rekomen ke orang. Nah, untungnya gede banget situ, full. Nah, itu sih yang lagi kita iniin juga mau terapin di No Brands kayak gitu. Karena market kita juga mau kita luasin gak hanya di Indonesia aja. Karena kan kita juga sering ngirim ke luar juga. Mungkin orang Indonesia yang di luar, bahkan ada orang luar asli juga yang tertarik. Gitu sih, Pak. Jadi targetnya kalau buat No Brands tahun ini sih lebih melebarkan sayap buat keluar. Udah aja sih, emang hampir tiap hari pasti ada
pengiriman keluar. Apalagi sekarang udah ada partner investor ya yang bisa. Jadi uangnya nanti untuk apa aja, Gar? Untuk bikin pabrik atau tetap? Enggak, kalau pabrik nggak usah bikin, Pak. Karena kan meninggal seperti itu ya. Kayak Toyota juga kan pabriknya Astra kan. Jadi ya kita tetap maklon, cuman lebih ke memperbanyak kapasitas produksi lagi karena kan keseringan size-nya kosong orang mau order kayak gitu kan yang nggak boleh ada lagi. Sama buat marketing sih biar efektif nanti, makanya perlu ada investor di situ. Mungkin banyak orang yang bercita-cita ingin seperti Edgar ya dengan apapun produknya, tetapi untuk berpromosi, untuk jualan nggak gampang karena mungkin bisa sharing. Bagaimana Edgar bisa membuat akhirnya orang kenal No Brand dan No Brand menjadi brand yang dibeli orang? Jadi uniknya itu tadi No Brands baru lahir 2020, cuma alhamdulillah banget bisa seperti sekarang karena itu tadi temuin diferensiasi produk kita dengan brand-brand lain gitu loh. Itu tadi yang kuncian yang paling penting. Terus juga marketingnya juga kita handle sebisa mungkin tuh efektif. Pasti banyak yang boncos pasti. Cuma kan itu tadi kembali lagi itu adalah proses kan. Tetap kita ngelewatin itu gitu loh. Kayak misalnya sebagai contoh kita jual online nih Pak, jual baju atau hijab atau kerudung ya manfaatin aja selebgram lokal yang emang rate-nya tuh nggak terlalu tinggi gitu loh. Tapi kita kan bisa ngelihat itu insight-nya dia berapa kayak gitu-gitu sih. Sama yang ini Pak mungkin salah satunya yang bikin No Brands bisa alhamdulillah penjualannya bagus. Banyak orang lupa, orang masang iklan nih, tapi dia lupa masang iklan ke langit Pak. Oke. Dalam nih. Charity. Dong. Charity. Edgar melakukan charity. No Brands dari 2020 dari awal itu dari lahirnya sepatu Corona Jancu ini apa ya buat ningkatin penjualan, iklan udah, tapi iklan ke langit belum nih. Ya udah. Setiap Jumat No Brands bagi-bagi 100 nasi bungkus. Dulu belum ada toko, saya keliling pakai mobil Jabodetabek. Kalau lagi ke Bandung, Jogja, lagi ke Serang, lagi ke kota mana, pasti setiap hari Jumat, habis sholat Jumat bagi-bagi 100 nasi bungkus. Dan bukan nasi yang dibungkus, ya ada ayam, ada sayurnya, ada minumannya gitu. Udah hampir 100 episode kali ya dari 2020 tuh. Karena kan setahun 52 minggu. Ya alhamdulillah itu juga yang ngebantu. Banyak orang lupa itu Pak. Ketika kita punya hasil 2,5% tuh bukan hak kita. Nah, itulah yang kita Edgar terapin. Apalagi kan Allah nggak bakal menguji manusia di luar kemampuannya gitu. Nggak mungkin ada 50.000 diamalin besok nggak bisa makan tuh nggak mungkin. Karena kan udah tertulis sendiri kan. Ya kalau saya yang percaya gitu. Yang nggak percaya ya monggo. Itu sih gitu Pak. Ini ajaran orang tua kah? Iya, iklan ke langit. Ayah melakukan hal yang sama? Lebih dari saya, nggak ada apa-apanya. Itu sih yang bikin. Karena kan kita kan nggak tahu ya. Kalau misalnya orang ada yang suka, ada yang nggak suka sama kita. Tapi kalau semakin banyak orang yang ngedoain kita biar sehat, rezekinya lancar. Karena kan rezeki kan nggak cuma dari duit kan, sehat juga rezeki. Kayak gitu ya, alhamdulillah. Nggak yang sebelum saya usaha tuh Pak, saya hampir tiap tahun masuk rumah sakit. Emang ini aja lemah aja, gitu. Ya, DBD kayak gitu-gitu. Ya, cuman setelah usaha ini nggak ada yang kayak gimana, alhamdulillah. Gitu. Sehat. Banyak yang mendoakan. Ya alhamdulillah mungkin gitu. Dulu mungkin penyakit karena miskin juga kan? Iya, mungkin Pak belum punya usaha kan nggak bisa ngasih orang. Terus juga begajulan hidupnya, ya udah doain yang jelek-jelek kan. Alhamdulillah, demen gua mendengarnya gitu. Itu Pak, itu juga saya belajar iklan ke langit yang penting. Ya. Cuma 2,5% aja punya gaji bersih 1 juta. 2,5% dari 1 juta kan 25.000. Iya. 1 juta kurang 25 sisa 975. Itu masih 1 juta itu kan. Di mana beratnya sih? Iya, gitu. Cuma banyak orang lupa. Itu saya terapin Pak gitu. Kayak tiba-tiba ada aja. Yang tiba-tiba itu kan yang kita nggak prediksi. Gitu sih. Jadi banyak orang mungkin yang agama gue masih segini. Oke. Itu nggak ngaruh, diterapin ke siapapun, teman saya yang usaha pun yang ibaratnya masih suka dugem kayak gitu-gitu ya, nerapin itu ya, box jalan. Gitu sih Pak, udah ada dalilnya so. Oke, luar biasa. Jadi ya itu yang saya tahu ya Pak gitu. Ya.
Saya doakan Edgar makin sukses. Amin ya Allah. Dan juga makin banyak, kan makin banyak kamu untung ya kan makin banyak juga yang kamu bisa donasikan bisa balik bantu. ya. Betul. Oke. Tapi kemarin nonton podcast saya bagaimana saya mewawancarin seorang Yusuf Hamka. Wow, luar biasa. Itu juga salah satu Ya. Inspirasi lah ya. Jadi nggak perlu namanya crazy rich. Rich-nya belum, crazy-nya udah kadang-kadang. Rich-nya pura-pura juga gitu ya, yang ternyata Gar ya. Ya, gitulah. Indonesia, Pak. Ya, jadi saya setuju banget dengan apa obrolan ini bahwa sisihkan bagian dari keuntungan atau penghasilan kita untuk orang lain, karena di situ ada hak orang miskin di situ ya. Betul. Dan nomor 2 dari Edgar kita belajar bahwa bisnis mah yang real aja. Kemarin pun ya Pak Sandi Uno di Mastermind 6 ngomong yang hal seperti itu. Dibutuhkan banget bisnis yang real aja, berkebun, ya, kemudian banyak sekali ya, beternak. Karena Indonesia ini kesulitan juga nih, food security-nya tuh, ketahanan pangan kita ini, bayangin semua ngimpor, Edgar. Ya, kadang-kadang beras kurang ngimpor, gula kita ngimpor, kedelai ngimpor, jagung ngimpor, garam aja kita ngimpor. Ya, jadi menurut saya, belum lagi daging. Jadi menurut saya, banyak lah ya, nggak semua juga anak muda, wah, bisnisnya di kota. Kita bisa membangun kampung kita masing-masing. Ya, jadi itu yang kita, nggak semuanya digital. Saran saya, kita bisnis yang real disupport oleh digital. Itu penting, setuju ya? Tetap main di digital. Digital. Karena ini juga menggunakan online juga ya? Menggunakan Instagram. Instagram. Tetap iklan di Instagram, endorsement, FB, Instagram Ads gitu-gitu. Tetap pakai. Ya, jangan menjual sesuatu mimpi gitu yang nggak karu-karuan. Ujung-ujungnya ternyata yang terjadi yang sekarang ya ke crazy rich itu. Kemarin heboh-heboh ya, sekarang habis semua tuh, Edgar. Ya, begitu Pak. Ya, Edgar ada usaha lain selain sepatu? Baru sepatu doang sih, baru No Brands doang. Mungkin nanti next kalau udah, sekarang kan waktunya masih terfokus di No Brands. Banyak planning yang emang saya mau jalanin di No Brands gitu. Mungkin kalau udah slow bisa mungkin buat bisnis yang lain. Apa yang kepikir? Apa ya Pak? F&B sih Pak. F&B? Oh, tetap menjadi minat tuh anak muda ya? Karena semua orang pasti makan pasti minum. Apalagi minum, jualan air doang 20.000. 20.000. Kosnya berapa sih? Iya, cuma air doang. Ya. Sisanya adalah sebuah ide, sebuah kreativitas ya. Itu yang mahal. Yang mahal. Persaingan di bisnis sepatu ketat? Lumayan Pak, lumayan ketat. Lebih itu tadi gimana caranya biar kita tetap bisa bertahan dan tetap menjadi yang top 10 gitu ya. Ada diferensiasi, ada inovasi baru, ada ide-ide baru. Kayak kemarin kan juga sempat booming, ada ngejual apa namanya sepatu dari hem, lumayan meledak ya, itu sih diferensiasinya. Next sih mau bikin sesuatu yang tidak terduga-duga juga, tetap di sepatu. Ada bikin dari apa gitu misalnya. Kemungkinannya banyak banget ya? Iya, lumayan Pak, banyak. Kalau pasar sih besar sekali ya, bayangin. Dan luar kalau dieksplor lebih banyak Pak pembelinya dari luar, karena kan sepatu ini tuh market luarnya lumayan. Ya, dilihat dari bahasa Inggris gitu aja. Oh, saya penting. It's not about a virus, it's about control. Ini ya. Iya. Corona Janco ya. Janco dibeli oleh orang luar negeri? Ada orang Malaysia yang beli kayak gitu-gitu. Ya tinggal misalnya next kita jual di eBay gitu kan, ketika ganti bahasa Inggris aja. Cuma kan udah lepas nih momen COVID-nya. Apalagi gitu? Apalagi ya itu yang kita gali terus. Pasarnya banyak B2B, B2C? Kalau No Brand sendiri lebih banyak ngejual tuh ke agen atau reseller. Reseller? 60%. Oke. Karena yang saya pengen ngerasain gimana saya ngebantu, saya dulu dibantu orang juga, terus saya pengen ngebantu orang yang emang mau berjualan, tapi buat brand sendiri kan lumayan itu Pak, lumayan banyak ngabisin duit, banyak ngabisin waktu. Oke. Ya udah jualan brand gua aja nih kayak gitu. Dan ya kita ngebantu ekonomi orang lain juga. Semakin kita bikin ekosistemnya bagus, nah feedbacknya ke kita juga nanti akan buat bagus. Jangka panjangnya bakalan bagus juga. Simpel-simpel aja sih Pak. Oke, Edgar, teman-teman, apa penonton Helmi Bicara,
Jadi kita juga akan ada giveaway nih ya. Akan di giveaway. Kita cuma minta. Tadi Edgar udah menyampaikan ya. Ada statement tentang arti kesuksesan untuk seorang Edgar adalah dari nggak bisa menjadi bisa. Betul ya. Dari nobody menjadi somebody. Dari nothing menjadi something. Itu penting tuh. Gitu kan ya. Betul, Pak. Jadi setiap orang punya arti kesuksesan masing-masing. Boleh yang sudah dicapai atau yang ingin dicapai. Kepengen jadi apa? Kepengen jadi apa? Ingat ya, konten saya, don't limit your dream. Jangan pernah batasin mimpimu. Mimpilah setinggi mungkin. Ya, jadi kalau nggak mimpi, nggak mungkin bisa dicapai. Ya, itu harus di-stated tuh. Begitu saya dulu kan, saya ingat ya, saya dulu waktu kecil, bapak saya susah banget, saya bilang, saya nggak mau jadi orang susah. Saya harus kaya, supaya bisa bermanfaat, bisa membantu orang lain. Sampaikan itu. Semua orang punya arti untuk sebuah kesuksesan. Tulis di komen, dan komen terbaik nanti akan ada giveaway, akan kami umumkan di episode selanjutnya dari acara seperti ini ya. Jadi saya menggunakan yang lain ya, saya nyebutnya pemburu cuan tuh. Ya, para pemburu cuan, karena saya lagi kepengen banget gitu, makin banyak anak-anak muda yang menjadi entrepreneur. Jadi itu dari saya. Edgar, ada mungkin closing statement yang disampaikan, nasihat atau advice kepada teman-teman di luar? Terutama buat anak-anak muda sih. Ya. Jadi jangan takut gagal intinya. Jangan takut gagal. Semua tuh pasti ada kegagalan yang bakalan dilewatin. Ya. Entah kita buang waktu, buang duit buat apapun, tapi kan itu syarat. Nggak ada orang sukses terus. Iya, kembali lagi ya, syaratnya lewatin dulu gitu Ya. aja. Jangan tiba-tiba pengen ngelihat orang pakai Ferrari, tapi kan nggak tahu kita prosesnya di belakang tuh seperti apa, berdarah-darahnya seperti apa. Ya. Ya kita lewatin dulu kalau mau kayak dia, kayak gitu, simple aja. Hargain proses, jangan banyak protes. Betul. Gitu ya? Iya. Oke, thank you Edgar, udah Pak. menjadi tamu Sama-sama. saya. Semoga ini menjadi inspirasi. Amin. Sekali lagi saya tunggu apa arti kesuksesan menurut kamu semuanya. Tulis di komen dan nanti kita akan tentukan yang terbaik karena akan ada giveaway dari kami. Sekali lagi, itulah episode yang saya berharap bisa menjadi renungan, inspirasi yang sangat luar biasa. Jumpa lagi dengan tamu saya di episode selanjutnya. Bye-bye. Wismilak Diplomat merupakan rokok kretek filter bergengsi yang memberikan kenikmatan optimal bagi para perokok sukses. Wismilak Diplomat akan terus dihormati sebagai merek bergengsi dan terus memberikan kualitas pengalaman merokok yang tidak tergoyahkan dalam pemenuhan kebutuhan inovasi produk untuk mencapai kesuksesan. Untuk para viewers, boleh tuliskan di kolom komentar apa arti kesuksesan bagi Anda. Akan ada giveaway yang dibagikan untuk komentar terbaik. Giveaway sebesar Rp300.000.